Perang Rusia-Ukraina masih terus berkecamuk. Dilaporkan tentara Rusia mengepung kota Mariupol, kota pelabuhan di Ukraina. Di tengah gempuran militer Rusia yang tak henti-hentinya, pasukan Ukraina berjuang sendirian, tanpa ada sekutu yang membantu. Satu persatu negara yang dulu mendukungnya mundur perlahan saat dimintai bantuan militer. Kabar buruk pertama datang dari pendukung utamanya, Amerika Serikat. Presiden Joe Biden telah memastikan bahwa personil militernya tidak akan ambil bagian dalam perang di Ukraina. Dan tidak akan ada satupun anggota militer yang akan dikirim untuk melawan Angkatan Darat Rusia. Dalam pidato kenegaraannya di depan Kongres, Biden menekankan bahwa pasukan Amerika tidak terlibat dan tidak akan terlibat dalam konflik dengan pasukan Rusia di Ukraina. Kabar buruk juga disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahwa pihaknya tidak akan berperang melawan Rusia. Menurutnya peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah memecah Eropa. Kami tidak akan berperang dengan Rusia, ujar Macron. Macron menyebut bahwa ia masih terus mencoba membujuk Putin untuk mengakhiri invasi dan mencoba meyakinkannya untuk gencatan senjata. Ukraina juga telah ditipu oleh Uni Eropa. Pernyataan Uni Eropa yang akan memasok jet tempur ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia ternyata bohong. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memastikan anggota Uni Eropa tidak akan meminjamkan jet tempur untuk perang di negara itu, dan bahwa anggota NATO tidak akan ambil bagian secara langsung dalam konflik Rusia dan Ukraina. Aliansi tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina atau memindahkan pesawat ke wilayah udara Ukraina, kata Stoltenberg. Presiden Rusia Vladimir Putin sudah mengeluarkan ancaman bagi setiap negara yang ikut campur dalam konflik Moskow dan Kiev. Ancaman ini yang diduga membuat Uni Eropa berpikir ulang untuk memasok jet tempur kepada Kiev. Mengapa satu persatu negara yang mendukung Ukraina mundur perlahan saat dimintai bantuan militer? Mengapa mereka membiarkan Ukraina berjuang sendirian? Jawabannya adalah karena Amerika Serikat dan NATO dinilai tidak siap jika harus berperang langsung dengan Rusia untuk membela Ukraina. Alasan logisnya adalah karena Moskow saat ini merupakan negara adidaya nuklir. Pakar keamanan dari Amerika, Alexei Muraviev, mengatakan konfrontasi langsung dengan negara adidaya nuklir bukanlah suatu pilihan. NATO dan PBB atau Amerika Serikat tidak siap untuk menghadapi Rusia secara militer. Mari kita ingat, Rusia bukan Serbia, Rusia bukan Irak, Rusia bukan Afghanistan, ujar Muraviev. Amerika dan Eropa tidak siap untuk berjuang dan mati untuk Ukraina, karena mereka akan menghadapi jenis kekuatan militer yang berbeda. Mereka akan menghadapi negara adidaya nuklir, tambah Muraviev. Konfrontasi langsung dengan negara adidaya nuklir, yang setara dengan NATO atau Amerika Serikat, berisiko meningkatkan konflik konvensional menjadi perang nuklir. Amerika Serikat sebagai pemimpin NATO sudah terang-terangan menolak untuk perang langsung dengan Rusia.